Sebenarnya gini, kalau misalnya lu tanya gue apakah orang tua gue bisa kasih gue makan, bisa aja. Ya. Gue punya privilege itu. Tapi karena kita dari dulu udah kebiasaan kerja, udah kebiasaan cari uang, gengsi. Gengsi untuk minta lagi. Gue nggak pengen mereka tahu kalau gue gagal. Sorry bro, tapi emang lu kenapa jualan dari SMA, lu butuh duit apa gimana? Enggak sih, dulu kan gue nggak boleh ngerokok ya. Jadi kalau kata bokap gue, kalau lu mau ngerokok ya pakai duit lu sendiri. Ya akhirnya ya gue coba cari duit sendiri, gue beli buat rokok sebenarnya. Oh, di zamannya tuh, terutama kalau di dunia startup ya, lagi tai banget sih. Kerja di sana tuh kayak targetnya tinggi, timnya nggak ada orangnya, semua orang di layoff. Cuman abis itu gue coba jalanin aja, karena dari dulu mental gue sebenarnya coba dulu aja. Gue nggak tahu bakal berhasil apa enggak, cuman gue bakal coba. Benar, semua hal tuh kalau teman-teman belajar teori branding tuh ngaruh semua tuh. Yeah. Kayak cara kita komunikasiin, apa yang bawaan kita segala macam. Sebenarnya kepake ke semua hal. Ya bahasa kasarnya berarti sih. Ya cuman kadang-kadang pusing juga sama orang yang idealis ya. Karena idealisme itu nggak kasih lu makan sebenarnya. Selamat datang di podcast Akademi Jualan. Kita bakal bahas-bahas tentang berbau tentang jualan. Jadi buat teman-teman hari ini kita mungkin intro dulu ya. Mungkin ada yang pernah ngeliat muka saya atau muka partner saya di video-video lain atau di sosmed lain. Kita perkenalan dulu kali ya. Kebetulan kita berdua William, jadi namanya sama, cuman mungkin kita jualannya sedikit berbeda lah ya. Kalau gue mungkin di bidang suplemen, kalau William yang satu lagi di bidang e-course lah ya. Ya, digital product. Ya mungkin kalau teman-teman udah sering lihat mukanya, apalagi yang belajar tentang AI pasti sering lihat mukanya sih, gue jamin. Ya jadi mulainya tuh beda-beda. Jadi kalau gue sendiri mulai dari backgroundnya kerja mungkin sekitar 8-9 tahun. Terus selama kerja itu nyoba side hustle segala macam gitu. Akhirnya jadi content creator juga. Jadi punya channel YouTube. Subscribernya lumayan, bisa dicek kalau mau tertarik. Dari sana kepikiran buat bikin digital product, terus kayaknya kita papasan ketemu di satu community belajar ads, baru akhirnya nyoba ngiklan dari sana. Yeah. Gitu. Yang menarik tuh journey gue dan partner gue ini agak beda gitu. Jadi gue beneran dari, bisa dibilang kayak konvensional ya, jadi kayak orang-orang biasa aja gitu yang kerja, kuliah di Bandung, kerja di agency dulu 4 tahunan lebih, terus lanjut pindah ke company gede, nanti kita cerita lebih lanjut ke depannya. Cuman bukan yang spesial lah gitu, cuman kebetulan di company pertama tuh dapat kesempatan buat ngisi beberapa kali workshop. Yeah. Dan jadinya terekspos dengan dunia ngajar, jadinya keterusan lah buat bikin konten edukasi sampai ke bikin YouTube. Jadi sempat ngerasain lah yang pindah-pindah gitu, dapat gaji oke lah gitu, tapi kayak masih ngos-ngosan juga gitu. Terus kayak target tinggi banget dari company. Ada zamannya tuh, terutama kalau di dunia startup ya, lagi tai banget sih. Kerja di sana tuh kayak targetnya tinggi, timnya nggak ada orangnya, semua orang di layoff gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasain nggak enak banget sih. Makanya sempat kepikiran waktu itu, nih alternatif apa lagi yang bisa dicari ya. Makanya ketemu community yang kita bareng itu. Sebenarnya kalau dari gue beda banget ya backgroundnya dari dia. Gue itu lebih semuanya itu gue hajar lah ya dari dulu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau partner gue dia konvensional, gue yang nggak konvensional sebenarnya. Gue yang agak beda mungkin ya. Jadi kalau misalnya gue itu mulai dari SMA itu udah mulai jualan sebenarnya, tapi jualan offline lah ya. Di umur berapa ya? Mulai dari umur 15 sebenarnya. Sorry bro, tapi emang lu kenapa jualan dari SMA, lu butuh duit apa gimana? Enggak sih, dulu kan gue nggak boleh ngerokok ya. Jadi kalau kata bokap gue, kalau lu mau ngerokok ya pakai duit lu sendiri. Ya akhirnya ya gue coba cari duit sendiri, gue beli buat rokok sebenarnya. Awalnya begitu, cuman abis itu ya keterusan jadinya. Jadi awalnya cuman cuciin mobil orang, terus habis itu dapat duit bisa beli rokok, udah happy lah gue. Lu nyuci mobil sendiri tuh? Nyuci mobil sendiri. Wow. Jadi gue sama temen gue kita ajakin lah, udahlah kita bareng aja daripada ngapa-ngapain, cari duit buat rokok. Gitu aja sih. Jadi awalnya begitulah, cuman mungkin karena mulai itu juga ya, jadi kita mau coba-coba hal yang lain juga. Terus yang kedua mungkin dari jualan offline ya, umur mungkin sekitar 17-an lah. Umur 17-an itu mungkin masih SMA. Awalnya gue juga gak pede sebenarnya, apalagi gue masih umur 17 tahun. Terus kemarin yang gue lihat di lingkungan itu sebenarnya gak ada yang seumuran gue. Rata-rata ya mungkin paling muda 20-an lah. Ya cuman lebih banyak yang tuanya sebenarnya.
mungkin sekitar 30-an lah rata-rata ya. Cuman abis itu gue coba jalanin aja karena dari dulu mental gue sebenarnya coba dulu aja. Gue nggak tahu bakal berhasil apa enggak, cuman gue bakal coba. Pas yang itu tuh jualan apa tuh bro? Dulu mungkin ya kalau temen-temen agak negatif ya, ini dulu gue di MLM sebenarnya. I see. Cuma jualanan offline. I see. Ya jadi dulu kita jualan aplikasi lah, aplikasi travel gitu. Gue sebenarnya nggak tertarik sama produknya juga. Cuman gue mikir ya mungkin ini kesempatan gue untuk belajar. Ya kan apalagi gue masih muda ya gue masih bisa gagal banyak lah. Gitu jadi akhirnya gue coba jalanin dan untungnya lumayan berhasil untuk di umur gue lah. Ya. Seberhasil apa tuh di zaman dulu? Dulu gue jalan mungkin setahun setengah lah ya. Gue jalan itu setahun setengah. Mungkin omset gue sekitar 2,3 M. Wow. Jualan. Itu bukan lumayan lagi ya? Ya cuman untuk anak SMA ya? Ya untuk anak SMA boleh lah. Iya. Ya kan. Ya mungkin abis itu baru kita coba-coba bisnis yang oh enggak sih, abis itu masih jualan kita ada project-project beberapa juga kita jualan juga. Terus habis itu kita buka F&B terus bangkrut. Ah oke. Gitu. Jadi umur 20-an ya kita tutup F&B-nya. Modalnya udah habis. Habis itu pernah juga kerja sama orang. Oh, lu pernah juga kerja sama orang? Pernah juga kerja sama orang. Jadi kalau misalnya tadi lu bilang lu konvensional, gue yang nggak konvensional. Karena tadinya gue nggak mau kerja sama orang. Oke. Masih muda ya, udah pegang duit. Walaupun belum banyak menurut gue sekarang. Cuman mungkin dulu kaget lah ya tiba-tiba pegang duit. Akhirnya mungkin lebih sombong lah ya. Jadi nggak mau kerja sama orang, tapi akhirnya kita kena batunya sendiri. Jadi naik banget, turun juga turun banget. Terus gitu, jadi naiknya naik banget, turunnya turun banget. Siapa yang mau hire lu waktu itu? Waktu itu apa gimana? Ya sebenarnya itu teman bokap gue juga sih. Teman bokap gue waktu itu gue bilang, ya gue kerja apapun lah, yang penting gue dapet duit. Oke. Lu mau suruh gue ngapain, gue kerjain. Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya lu tanya gue, apakah orang tua gue bisa kasih gue makan, bisa aja. Ya. Gue punya privilege itu. Tapi karena kita dari dulu udah kebiasaan kerja, udah kebiasaan cari uang, gengsi untuk minta lagi. Ya kan, gue nggak pengen tahu, gue nggak pengen mereka tahu kalau gue gagal, itu aja. Ya kebayang sih. Jadi kira-kira kayak gitulah. Terus akhirnya sekarang fokusnya jualan online ya mainly. Untungnya sekarang dapat produk yang tepat juga lah ya, dapat produk yang tepat. Terus sekarang kita bisa maksimalin. Ya I think selama setahun lebih sedikit lah. I think omsetnya udah hampir 10 miliar ke atas. Oke. Ya kira-kira itulah background gue ya. Oke. Kalau di gue kan produk yang gue jual lumayan beda karena fokusnya lebih ke edukasi. Jadi ini teman-teman mungkin dapat dua perspektif yang agak beda sih. Kalau di gue tuh teman-teman bisa cek di IG segala macam. Yang gue jual tuh kita platform buat belajar AI. Cuman nature produknya tuh beli putus. Dalam artian kalau kita jualan kan ada masalah kayak setiap bulan cari customer baru. Ya. Itu problem yang gue alamin sekarang dengan nature produk yang sengaja gue bikin kayak gitu. Karena orang Indonesia tuh ya kalau beli course nambah lagi males gitu. Ya. Jadi gue bikin paketnya lifetime. Akhirnya lu bikin langsung Seumur hidup. Seumur hidup. Jadi nggak ada batasan, jadi kayak nggak ada setahun, nggak ada sebulan gitu seumur hidup. Nah kalau produk yang lu jual selama ini kan berarti lu kan udah jual beberapa produk ya? Iya. Dari dulu sampai sekarang. Sampai akhirnya ketemu satu yang oke nih. Ini gimana sih produk-produknya tuh kayak nature itu gimana? Sebenarnya gini, kalau misalnya dari produk gue sendiri ya, itu yang lebih dipentingin sebenarnya retention sebenarnya. Oke, menarik. Karena yang produk yang kita jual itu kan suplemen ya. Jadi orang itu misal sekali beli 2-3 bulan, habis itu kita berharap mereka untuk bertahan sama kita, untuk konsumsi suplemen yang kita jual terus, ya kan. Memang kita lebih fokusin ke after salesnya, gitu. Kalau dari sisi ads itu juga kita fokusin, tapi namanya ads kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, bro. Iya. Kita fokusin ke database yang udah ada, gimana caranya kita bikin funnelingnya dari pertama banget ya, dari konten mungkin ya, dari konten sampai ke funnel kita masuk sampai ke chat, sampai dia beli lagi, sampai dia repeat berkali-kali. Ya. Gitu. Jadi fokusnya lebih ke end to end-nya sebenarnya. Kalau pas zaman dulu jualan offline, bedanya apa sama sekarang produknya? Sama apa cara jualnya yang beda atau gimana? Beda banget lah ya. Kalau dulu kan kita jualan offline itu kita mesti ketemu orang setiap hari. Ya kan? Kita mesti pitching lah ya. Semacam pitching lah, ya kan. Dan itu sebenarnya kita kan cuma punya 24 jam ya. Ya. Ya kan. Sehari lu bisa ketemu berapa orang sih?
Yang paling apalagi dengan macetnya Jakarta. Iya benar. 3 aja udah ngap-ngapan tuh kalau tempatnya beda. Apalagi terus gue bukan tipe orang yang mau ketemu banyak orang juga. Jadi itu struggle juga sih. Akhirnya dari situ ya gue cari-cari ide apa ya yang bisa gue jualan tanpa gue ketemu orang gitu loh. Jadi kalau lu tanya nature-nya ya lebih pitching ke orang lah. Cuman ya itu ketemu orang ya. Betul, lebih belajar negosiasinya aja sih. Ya I think gue lebih suka hidup gue sekarang sih. Mirip sih dengan gue kalau gue jualan online tuh karena gue tuh nggak punya background bisnis. Orang tua gue kerja, terus ya bisa dibilang kelas menengah lah ya, bisa nguliahin, tapi kayak pas kuliah gue kemana-mana masih naik motor sampai beberapa tahun yang lalu. Kerja tipe yang grinding, dapat gaji, pindah company gede, gajinya naik segala macam. Di sela-sela itu tuh ya pilihan opsi untuk kita bisa dapat hasil itu sebenarnya terbatas. Karena ya kalau misalnya kayak jualan atau offline atau apa gitu, kan nggak ada waktunya gitu. Malam udah capek, weekend udah capek, Sabtu Minggu udah capek gitu. Jadi mungkin sela-sela waktunya itu cuma bisa di beberapa jam doang gitu setiap hari. Itu pun kalau udah orang niat banget, jarang banget yang bisa. Karena mungkin ada teman-teman yang di sini bisa relate kayak kalau commute-nya bisa berjam-jam gitu, capek banget. Dan opsi-opsi yang tersedia yang saya dari riset ya paling online, paling kayak bikin konten gitu. Makanya waktu itu nyoba bikin YouTube juga kayak sebulan tuh mungkin kerja sekitar 5-6 jam. Terlepas dari editor, karena editor bayar lah, karena kan dapat gajinya dipakai buat bayar. Cuman jadinya kalau dari gue secara sengaja nyari jualan yang nggak perlu, bukan malas ketemu orang, bahkan nggak ada waktu buat ketemu orang gitu. Yang mungkin dirasain sama teman-teman di sini juga, kita nggak ada waktu buat ketemu orang dan malas juga sih sebenarnya. Ya karena lu sambil kerja juga kan waktu itu. Sambil kerja juga gitu. Untungnya nemu di tool zaman sekarang tuh udah enak banget sih, dengan adanya ads segala macam. Background gue tuh sebenarnya juga digital marketing sih. Tapi lebih ke ngurusin klien lah. Jadi beda banget ya teorinya kalau kita ngobrol sama agency gitu yang kayak bisa nggak nih sales gitu. Oh nggak bisa, awareness dulu, udah dibohongin tuh kayaknya. Karena kombinasi dari sisi awareness sampai ke conversionnya tuh harus pas sampai dia menghasilkan purchase gitu. Kadang ini bukan gue nyalasin agency ya. Ada agensi-agensi yang emang dari awal overclaim lah, ngomongnya bisa tapi hasilnya enggak gitu. Tapi emang dari awal, menurut gue, produknya juga harus oke. Kalau produknya nggak nemu atau kontennya nggak nemu produknya pas, dia nggak bakal bisa jualan gitu. Dan gue juga ngalamin menjual beberapa tipe produk. Gue juga pernah jual suplemen, nggak jalan juga gitu. Ternyata muka gue cocoknya jualan sesuatu yang sifatnya ngedukasi. Ya, mungkin lebih tepatnya bukan muka lu doang lah, tapi karakteristik lu lah. Ya, di konten. Siapa tahu orangnya beda asli. Kan nggak tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Cuman gitu sih, bedanya kalau misalnya kayak orang yang kerja aja pilihan lo. Kan kalau kita zaman sekarang ya, kalau nggak jualan online pilihannya apa sih? Kalau dari teman-teman gue ya, saham misalnya main saham. Main saham lo perlu modal. Kalau modalnya kayak cuman 10 juta gitu, untung 10% aja cuma 1 juta, nggak berasa lah gitu. Itu pun kalau untung, kalau rugi gimana? Apalagi bikin konten juga monetize-nya tuh nggak gampang gitu zaman sekarang. Kayak gue misalnya gue ngalamin sendiri di YouTube, AdSense tuh sangat-sangat rendah sih. Sebulan tuh nggak nyampe UMR lah untuk ukuran subscriber. Gue yang mungkin menengah lah, nggak kecil-kecil banget tapi nggak yang gede banget juga. Gini ya, kalau misalnya yang gue lihat, kenapa jualan ya, itu pertanyaan banyak orang sebenarnya. Kenapa gue cari duit itu harus jualan? Sebenarnya cara lu cari duit itu banyak. Ya, lu mau kerja sama orang bisa, lu mau. Gue kepikiran jualan doang sih. Setelah jualan paling kayak produknya gitu ya. Ya, I mean gini, lu bikin jasa pun itu jualan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya tanya kenapa harus jualan ya, apa yang nggak lu jual sebenarnya? Ya lu kerja juga jualan sih sebenarnya. Karena kan di interview dapat even bikin CV pun jualan. Bikin CV itu kalau misalnya teman-teman ikut course, sebenarnya itu kan intinya kayak gimana cara kita masukin keyword yang tepat supaya si rekruternya ngerti, oh ini orang cocok sama role yang dia cari. Itu kan jualan sebenarnya. Ya anggapannya kayak lu kerja itu kayak lu jual diri lu ke orang juga kan. Iya, tapi cuma punya satu klien. Kayak di subscribe lah. Kayak kita subscribe Netflix nih. 300.000 kan sebulan. Nah ini kebalikannya company. Jadi kalau misalnya mereka kayak nge-layoff ya udah subscription-nya ditutup. Ya cuman sebenarnya nggak ada salahnya juga dengan kerja sama orang ya. Cuman kalau misal memang lu pengen punya
sesuatu yang lebih menurut gue susah banget. Impossible sih menurut gue. Ya. Terus kalau misalnya lu kerja sama orang terus mikirannya misalnya investasi, ya mungkin sekarang yang lagi hits kripto, saham segala macam. Ya oke, misalnya let's say lu punya modal 10 juta, 20 juta gitu ya. Kalau misalnya kita bukan ahlinya di situ, lu bisa dapetin return berapa setahun? Ya. Ya let's say 20% udah hebat banget. Ya, 20% setahun udah hebat banget. Ya kan? Hebat banget. Lu cuma dapat 4 juta. Karena lu gak punya capitalnya. Ya. Menurut gue ya ini sarana yang paling tepat untuk lu mulai. Jualan itu bukan untuk lu mencukupi kebutuhan lu doang. Ya. Jadi sebenarnya lebih gimana caranya untuk lu naik level. Menarik sih karena gue tuh termasuk orang yang gak suka jualan sebenarnya. Gak suka jualan ya? Gak tahu kayak gue ngerasa jualan tuh kayak gue bukan orang jualan gitu. Ya makanya dulu lu nggak ngiklan. Nggak menang iklan gue. Gue organik tuh full produk yang gue bikin. Orang mau beli ya boleh, nggak beli nggak beli nggak apa-apa. Gue bilang ke orang kayak kenapa saya harus beli kan belajar AI bisa gratis. Nggak harus beli. Nggak apa-apa kok, nggak beli nggak apa-apa kok gitu. Cuman gue ngerasa kayak kalau gue konotasinya dulu ya kayak nipu. Oke, konotasinya kayak nipu ya. Gue mikirnya dulu kayak nipu kayak nih orang nipu nih gitu kayak ada maunya gitu deketin karena mungkin jualan tuh kayak orang-orang yang tiba-tiba ngontak kita bro yang 4 tahun gak pernah ketemu tiba-tiba nge-DM apa kabar lu ketemuan yuk gitu kayak diajak makan segala macam tahu-tahu jualan dan gue pernah digituin beberapa kali itu kayak orang-orang MLM atau asuransi biasanya. gue pernah beberapa kali digituin gue kayak sebel gitu maksudnya gue tiba-tiba ditelepon malam-malam sama temen gue yang minta nomor gue terus kayak gue kira mau ngajak ngobrol gue kayak lo apa kabar gitu segala macam gue kayak cuma ditanya lo kerja ya? Iya. Lo gak bosan kerja ya? Lo gue bilang lo gak tahu gaji gue berapa? Walaupun gaji gue gak gede-gede banget tapi kayak ini maksudnya apa nih gue kan pengen ngobrol doang gitu nah itu tuh gue ngerasa kayak nipu gitu tapi gue mungkin berubah mindsetnya pas gue tuh join satu company. Gue join TikTok, gue bisa disclose karena gue udah setahun lebih di sana. Di TikTok tuh kita dapat training dari tim HQ-nya dari luar negeri. Biasanya kita nggak jualan deh, kita rekomendasiin. Kalau kita rekomendasiin obat ke orang yang sakit, kita ngerasa bersalah nggak? Nipu nggak? Nggak kan? Nggak juga. Karena dia bisa dapat benefit dari sana kan. Jadi bedanya kita jualan nipu atau nggak nipu adalah kita tahu nih barang yang kita jual nih bisa bantu orang itu atau enggak. Ya. Kita pede nggak sama barangnya. Kalau kita nggak pede, kayak kita cuman karena jualan doang, kita nggak tahu isinya apa gitu, benefitnya apa, bisa bantu atau enggak, ya itu nipu gitu. Itu cuman jual udah lah bisa dibilang, gitu. Tapi ini anyway sebenarnya jualan itu lu bakal pakai di kehidupan sehari-hari lu juga. Benar. Jualan itu nggak cuma tentang satu produk atau satu service ya. Lu ketemu orang juga lu jualan. Benar. Lu kerja juga lu jualan. Semuanya itu jualan. Ya jadi sebenarnya penting banget menurut gue untuk punya skill ini. Benar. To get ahead lah. Jadi supaya untuk lu bisa naik level sebenarnya lu butuh skill ini. Ngedate juga jualan kan? Ngedate juga jualan. PDKT kan awal-awal ketemu cewek. Iya. Gak bisa lu langsung lu ajak First nikah. impression. Gak bisa bro. Gak bisa. Ya jadi sebenarnya lu ngejual diri lu juga. Benar. Semua hal tuh kalau teman-teman belajar teori branding tuh ngaruh semua tuh. Kayak cara kita komunikasiin, apa yang bawaan kita segala macam. Sebenarnya kepake ke semua hal. Ya bahasa kasarnya berarti kita ya benar. Jualan diri juga sebenarnya. Semua orang sih. Kalau lu bilang jualan itu nggak penting ya mungkin lu tiap hari di kamar. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Benar. Ya kan? Nggak keluar. Ya jadi ya ini salah satu skill yang paling penting juga. Jangan dikonotasiin negatif lah ya. Karena lu bakal pakai ini di hidup lu. Iya. Di dalam semua aspek sebenarnya. Kalau dari awal kan lu dari muda banget. BTW kita gap umurnya lumayan ya, tapi nggak usah dikasih tahu nanti dan tebak sendiri aja. Lu dari muda banget udah jualan tuh kayak apakah emang keluarga lu emang basisnya bisnis kayak lu ngerti jualan atau kayak kenapa sih lu bisa seberani itu gitu? Enggak lah, kalau keluarga gue itu nggak ada yang jualan sebenarnya, nggak ada yang bisnis atau apapun. Mereka semua profesional lah. Ya jadi gue juga nggak tahu kenapa. Okay. Karena kalau gue cerita sedikit ya, nyokap gue itu S2, bokap gue itu S1. Nyokap gue S2 cum laude. Oke. Bokap gue S1, gue drop out. Oh, ya, drop jadi out. memang beda sendiri. Oke. Ya, dari situ aja udah beda sendiri. Cuman keberanian gue ya, kenapa gue berani untuk coba. Gue ngerasanya adalah
Dulu gue nggak punya anything to lose. Amit-amitnya ya, sampai gue gagal pun gue masih bisa pulang, gue masih bisa makan. Oke, berarti lo tipe yang ngakui lo punya privilege lah ya, punya. Ya pasti bro, harus diakui. Iya benar. Ya kan. Mungkin beda ya sama teman-teman yang nggak punya privilege itu, level keberaniannya pasti beda. Ya tapi I think kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau kita ngomongin uang yang kita punya, let's say kita punya uang di bawah 1 M lah. Di bawah 1 M itu lu di Indonesia nggak jadi apa-apa. Lu belum jadi apa-apa. Ya kan. Jadi I think di bawah itu gue masih bisa agresif. Ya, gagal pun ke 0 pun ya gue nggak apa-apa. Ya kan. Jadi misalnya gue punya 1 M pun gue ke 0 pun gue nggak apa-apa. Minimal gue masih bisa makan di rumah. Ya kan? Tapi kalau misal berhasil ya mungkin gue bisa loncat. Benar. Gitu loh. Jadi ya I think itu keberanian gue mulai dari sana. Ada faktor privilege juga. Gue masih bisa makan, gue gak kehujanan. Gue gak ngerasa gue punya uang misalnya 10 juta, 100 juta, 500 juta gue udah kaya sih. Jadi menurut gue itu masih jauh banget di level yang gue mau. Jadi kalau misalnya itu pun ke 0. Bisa balik lagi. Balik lagi bro. Iya, gue juga ngerasa jualan tuh sangat dekat sama orang Indonesia sih. Karena hampir semua orang kalau kepikiran bisnis tuh jualan. Tapi gak semua orang ngerti cara jualannya. Iya. Betul. Banyak kalau gue suka ngeliatnya kayak tipikalnya tuh lebih ke ikut-ikut orang lain ya. Semuanya di copy yang berhasil gitu tapi nggak cukup serius untuk jualannya gitu. Ya menurut gue gini, secara simple ya, secara logika simple. Kebanyakan yang gue tahu orang-orang di Indonesia mereka jual itu cuma berdasarkan hype-nya doang. Market lagi hype apa, mereka jual yang itu. Cuman mereka nggak tahu sebenarnya kebutuhan customer itu apa. Sesimpel itu aja mereka nggak tahu. Gimana lu mau jualan? Kan nggak mungkin lu hidup berdasarkan hype doang. Iya benar. Gue sering banget dapat karena gue lagi jualan edukasi AI ya. Banyak banget yang nanya ke gue kayak bisa nggak ya kita bikin produk yang semuanya dibikin pakai AI, nanti jualan juga pakai AI, terus kayak pokoknya dapat duit gitu. Terus gue nanya emang mau jualan apa gitu? Ya nggak tahu, kayak jualan edukasi AI aja misalnya kayak gue. Oke. Terus kejualan ke siapa? Ke customer yang butuh gitu. Jadi jawabannya tuh kayak dia nggak bisa jawab intinya. Terus masih ngawang semua. Masih ngawang. Terus gue nanya lagi, dia nanya lagi ke gue, bisa nggak ya si customernya tuh dipikirin juga sama AI? Jadi semuanya sama AI. Lalu gue bilang, oh ini nggak bener nih. Kalau kayak gitu semua ya kenapa nggak AI-nya aja yang cari duit sendiri gitu? Kenapa harus kita gitu? Sedangkan kalau yang gue lakuin sendiri di produk yang gue bikin itu riset customer-nya lumayan dalam. Kita beneran cek banget ini butuhnya apa gitu. Sampai nemu produknya dan dipikirin supaya gimana caranya produknya in a way kayak sulit di copy sama orang. Ya, marketnya aja kita nggak tahu. Kita nggak lakuin riset apapun. Terus tiba-tiba lu mau jualan. Lu cuma siapin produknya aja. Ya, akhirnya lu bakal jadi kayak orang-orang yang di Shopee yang perang harga. Benar. Di marketplace mau perang harga. Ya karena sebenarnya lu cuma pengen ikut-ikutan hype-nya aja. Kayak kalau di zaman dulu kan ada bilang amati tiru modifikasi. Ini amati tiru plek-ketiplek nih. Cuma di copy doang. Begitu ya. Dan itu terjadi di produk yang lu jual juga kan. Kayak banyak orang yang metodenya tuh bisa dibilang nggak original. Yang akhirnya nggak works gitu jualannya. Karena susah kan buat stand out kalau semuanya sama gitu, seragam cara jualnya. I think kalau misalnya apa yang gue lakuin kan sebenarnya butuh personal branding juga ya. Mungkin personal branding itu yang satu poin yang paling penting yang gue lakuin selama ini. Itu authentic. Ya, jadi I think kalau personal branding itu poin paling penting untuk lu bisa stand out. Berarti orang-orang yang gak stand out ini palsu semua ya? Palsu semua ya? Palsu semua. Ya gue juga ngerasa gitu sih. Banyak orang yang jualan tapi ngeluh produknya nggak works. Padahal mungkin cara dia jualnya yang nggak works. Gitu. Mungkin jadi bisa dibilang kayak let's say produknya udah lewat fase produk market fit lah. Marketnya udah ada nih. Udah ada yang pasti beli. Tapi si cara penjualannya nih kurang oke. Si orangnya gitu. Kalau orang-orang kayak gitu tuh agak bebel biasanya dikasih tau. Karena kita nggak bisa cuma bilang kayak kontennya udah jelek. Biasanya idealis. Dia cari kebenaran sendiri gitu. Oh ini gitu. Setting iklannya lah apa segala macam. Padahal setting iklan sekarang cuma set
apa set negara doang beres gitu. Ya cuman kadang-kadang pusing juga sama orang idealis ya. Karena idealisme itu nggak kasih lu makan sebenarnya. Ya kita mesti bisa adaptasi juga dengan market yang kita tuju. Kalau mereka maunya apa ya kita kasih. Iya. Harus bisa ngikutin itu lah. Kalau misalnya lu nggak bisa adaptasi dengan begitu, lu cuman fokus sama apa yang lu mau, ya gimana lu mau berkembang? Iya benar. Oke, jadi sampai ketemu di next video supaya kita bisa bahas lebih tentang jualan. Jadi teman-teman bisa, ya semoga bisa mulai jualan lah ya. Amin.